Halo sahabat trader, kembali lagi dengan saya Adi Novianto Putra, instruktur edukator dari XM Indonesia. Nah, analisa pola chart pada chart pattern itu merupakan salah satu teknik trading yang paling sederhana ya, tapi nggak kalah ampuh dari metode trading yang dengan menggunakan indikator ataupun robot forex sekalipun ya. Pada dasarnya kita hanya perlu menganalisa pola apa yang terbentuk dari pergerakan harga di chart ini. Lalu memperkirakan kemana harganya akan bergerak berikutnya dari bentuk chart pattern tersebut. Nah, salah satu jenis pola chart yang sering muncul di chart itu yang biasanya kita gunakan untuk memprediksi harga itu adalah pola flag ya. Nah, makanya kita di video ini akan membahas bagaimana sih untuk cara trading pada saat muncul pola flag ini. Nah, tidak hanya menafsirkan arah harganya saja, pola flag itu juga bisa dimanfaatkan untuk membantu kita menentukan di mana letak entry posisi dan target exitnya. Lalu seperti apa sih bentuk dari pola flag ini? Nah, sebelum lebih jauh kita harus tahu ya bagaimana sih gambaran dari pola flag seperti ini ya. Jadi teman-teman ketika tahu gambaran dari pola flag yang seperti ini, itu teman-teman bisa punya gambaran jika teman-teman lihat di market secara langsung. Nah, seperti namanya, pola flag itu terbentuk seperti bendera, lengkap dengan adanya tiang yang berada di ujung awal bendera. Jika di overlay pada pergerakan harga, maka tiang bendera itu biasanya diwakili dengan fluktuasi yang cukup tajam, yang kenaikannya itu hampir membentuk garis lurus ya, jadi langsung mungkin dalam waktu satu candlestick di time frame H1 gitu langsung naik jebret. Nah, itu cukup tinggi sekali ya. Nah, sementara bendera itu adalah pergerakan korektif atau koreksi harga yang memiliki deretan high yang sejajar dengan low-nya serta membentuk descending channel. Yang perlu diketahui dari pola flag ini tidak hanya ada satu jenis saja ya, selain formasi yang standar itu yang bullish ya, yang pergerakannya naik, bullish flag. Ada juga pola kebalikannya, yaitu adalah bearish flag yang bentuknya seperti ini, seperti bendera yang terbalik. Dan mengenali perbedaan keduanya itu sangat mudah karena bullish flag itu ya didahului oleh tren naik yang sebagai tiang dan diikuti dengan descending channel. Sementara tiang bearish itu terdiri dari tren yang sedang turun dan kemudian diikuti oleh ascending channel. Bullish flag itu biasanya mengindikasikan penerusan uptrend dari tiang benderanya ya. Sedangkan bearish flag itu meneruskan sinyal penerusan downtrend, turun ya. Nah, keduanya itu sama-sama mudah dikenali dan sering juga muncul di chart ya. Nanti akan kita tunjukkan langsung di marketnya. Jadi, jika harga itu bisa breakout dari batasan atas dari descending channel pada pola bullish flag, maka ini akan menjadi sinyal bullish yang terkonfirmasi. Dan sebaliknya sama juga di bearish flag itu ketika harga itu tembus breakout dan tutup di level yang lebih rendah daripada batas bawah ascending channel, maka ini bisa menjadi sinyal untuk sell pada pola bearish flag ya. Nah, cara trading yang bisa digunakan itu cukup mudah ya, teman-teman. Sebelum lanjut ke grafik, saya buatkan gambarannya dulu bagaimana cara open posisi di bearish flag atau di bullish flag ya. Bagaimana sih gambarannya? Jadi ketika teman-teman ketemu pola bullish flag ya, ketemu pola bendera seperti ini, lalu teman-teman gunakan trendline untuk membuat garis atau garis support dan resisten ya dari pola yang sedang koreksi tersebut. Kemudian teman-teman bisa open posisi di area sini, di area ketika harganya itu menembus puncak yang terakhir ini ya. Puncak yang terakhir ini, kemudian stop loss-nya itu bisa dipasang pada ini. Lembah yang paling baru, lembah terbaru ya. Lalu untuk targetnya teman-teman bisa pasangkan targetnya itu
sama panjangnya dengan tiang dari benderanya, tiang dari flagnya. Jadi teman-teman bisa pasang take profit itu lebih tinggi seperti ini. Nah, kemudian sebaliknya pada pola bearish flag, jika teman-teman menemukan pola yang seperti ini dan teman-teman menemukan ada area koreksi, lalu teman-teman gunakan garis garis trendline untuk menandai pola koreksi tersebut, dan area open posisinya itu berada di sini, di bawah dari trendline ini ya. Jadi lebih tepatnya di pas pada lembah terbaru ini. Nah, teman-teman bisa open posisi di sini ketika harga itu breakout dari dari garis trendline-nya. Lalu untuk stop loss-nya itu teman-teman bisa letakkan pada puncak terbarunya ya. Dan untuk take profit-nya teman-teman bisa ambil take profit itu sama dengan tinggi dari tiang benderanya. Jadi untuk take targetnya itu bisa lebih tinggi ketimbang stop loss-nya ya. Lalu bagaimana jika kita lihat di market ya, di chart langsung. Nah, di sini ada pola flag ya, pola flag. Jadi teman-teman kalau lihat di sini ya, itu ada harga yang fluktuatif langsung naik tinggi, kemudian koreksi dulu, dan harganya itu jika terkoreksi ini membentuk sebuah flag, sebuah bendera. Kalau kita gunakan garis trendline ya, kemudian harganya itu tembus ke atas, tembus pada garis trendline-nya ke atas dan melanjutkan trennya ke atas ya. Kalau kita perhatikan juga di sini untuk jika teman-teman ukur dari bawah dari tiang bendera itu dapat sekitar 400 pip ya. Tiang benderanya itu sebenarnya di sekitar sini. Nah, ini sekitar 370 pip ya. Lalu kalau kita ukur dari ketika harga itu menembus trendline atasnya, hasilnya itu sekitar 400 pip ya, hampir sama dengan tinggi dari tiang bendera yang di bawahnya ya. Nah, demikian juga sama ketika trennya itu sedang turun ya. Nah, di sini kita langsung menemukan karena sudah saya siapkan ya. Nah, saya hapus dulu untuk tandanya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ketika terjadi tren turun, tiang flag atau tiang dari bendera ini panjangnya bisa kita ukur ya. Panjangnya sekitar 450 pip. Sedangkan kalau kita pasang target di sini, target 450 pip itu lebih ya. Kalau teman-teman open posisi di sini 450 pip, nah lebih, bahkan bisa sampai 760 770 pip untuk target ke bawahnya. Nah, itu menandakan bahwa pola-pola seperti ini itu memang sering sekali muncul di pergerakan harga, dan teman-teman bisa memanfaatkan ini untuk mendapatkan profit. Dan jika teman-teman tidak profit pun, stop loss-nya itu cukup dekat ya, karena kalau teman-teman perhatikan juga di sini koreksinya itu sedikit ya, artinya flag-nya itu juga cukup kecil ya, sekitar 69 pip atau 70 pip lah kalau kita bulatkan. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk sharing saya di video kali ini mengenai bagaimana sih trading dengan memanfaatkan pola dari flag ini. Nah, bagi teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel XM Indonesia, dukung terus channel XM Indonesia dengan cara klik tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video edukasi dari channel XM Indonesia. Dan saya Ardi Novianto Putra, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.